Halo Mbak Gita. Halo, Kak Faiz. Oke, terima kasih ya Mbak Gita yang udah hadir di live mentoring Ya, hari ini. makan dulu kamu. Oke, sambil nunggu yang lain karena sudah jam 10 lebih ya kita langsung mulai aja. Sebentar ya Mbak ya, sebentar. Oke, kita langsung aja untuk live mentoring hari ini terkait tentang QA karir dan opportunity. Oke, selamat datang Mas Fajar. Oke, yang pertama untuk QA role ini banyak macamnya ya dan job scope-nya ini jadi bukan hanya QA, biasanya tuh ada bisa yang disebut QA manual, ada QA tester, ada QA analis, QA automation, QA engineer, biasanya ada QC juga ya. QC terus ada SDET, SIT dan test engineer. Nah, di sini juga ada perbedaan job scope-nya juga. Di sini ada manual testing, di mana manual testing ini merupakan salah satu testing yang mana tester melakukan tes tanpa bantuan alat atau tools. Jadi mereka hanya ngetes manual saja berdasarkan user interface ataupun input-output dari suatu software. Biasanya kalau QA manual ini dia ngetesnya tuh based on dari dokumen yang sudah mereka peroleh dari SRS atau BRD atau sesuai dari Figma. Ya, jadi kalau mau ngetes biasanya harus sesuai tuh. Kalau nggak sesuai maka nanti dicatat walaupun itu misal untuk inputannya biasanya harus input nama, input nomor HP, input pengalaman kerja. Nah, di situ misal pengalaman kerjanya nggak ada, nah itu nanti bisa dijadikan bug. Lalu selanjutnya di sini ada automation testing, di mana automation testing merupakan teknik software testing dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan biasanya dilakukan dengan menggunakan script atau testing tools. Nah, untuk automation testing ini, sebelum kita melakukan automation, berarti kita harus
ngetes manualnya dulu nih. Nah, nanti kalau manualnya sudah pas, sudah sesuai dengan test case-nya, nanti kita melakukan automation berdasarkan test case-nya itu. Apakah sama atau tidak ya untuk hasilnya itu. Kalau misal ada yang berbeda, maka nanti bisa dijadikan bugs. Oke, selanjutnya di sini ada QA job scope. Yang pertama ngecek apakah produk sudah memenuhi kebutuhan. Lalu di sini ada menilai resiko juga, ada merencanakan ide untuk meningkatkan kualitas produk. Terus ada tes perencanaan, menganalisis hasil tes, dan melaporkan hasil ke manajemen produk, developer, atau ke bisnis langsung. Nah, ini untuk mengecek apakah produk sudah memenuhi kebutuhan. Ini yang tadi ya, sesuai dokumen BRD ataupun dari Figma-nya langsung. Terus ini menilai risiko. Lalu kalau udah ini dites, dianalisis, kalau misal ada bugs ya kenapa terjadi bugsnya. Lalu melaporkan hasil dari hasil SLT-nya ini. Sebelum melaporkan, biasanya kita juga harus membuat report ya, bisa di Jira langsung atau di Excel ya biasanya tuh. Di tools manajemen sesuai perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya ini ada perbandingan antara QA manual dan QA automation. Yang pertama itu ada parameternya, di mana akurasi ya, tidak terlalu akurat untuk manual testing. Kalau automation ini lebih akurat daripada manual testing. Testing time menghabiskan waktu untuk mengecek satu-satu secara manual ini lebih cepat. Programmingnya ini tidak perlu untuk manual, sedangkan automation dibutuhkan untuk membuat test case, test script ya harusnya di sini. Terus user interface di sini tester perlu mengecek user secara friendly apps-nya. Lalu hanya perlu mengecek fungsionalisme. Oke, jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Keduanya tuh biasanya harus ada sih, manual pun ada, automation kalau misal dibutuhkan ya harus dibikin. Agar kita ngetesnya tuh nggak berulang-berulang terus dan memakan waktu. Oke, selanjutnya di sini ada salary dan tingkatan karir. Ini, nah misal di sini kalau untuk yang junior ya, ya kalian bisa dilihat sendiri untuk salary-nya. Ini based on dari survei di ISKA ya. Oke. Nah, di sini ada skill dan peluang switch karir. Nah, misal udah jadi kayak ini, kita tuh mau jadi apa sih biar meningkatkan karir kita nih di sini. Misal kita bisa menjadi PM, Product Manager, lalu Software Engineer, ada DevOps, Data Engineer, Customer Experience Leader, IT Manager, dan Project Manager. Oke, ini kalau remote ya, kerjaan remote tuh biasanya kita digaji dolar. Yang penting kita bisa bahasa Inggris ya nih yang penting ya. Kalau skill udah punya, tinggal skill bahasa Inggrisnya. Nah, ini di sini ada untuk sertifikat QA-nya ya. Kalau di kita itu biasanya yang di Indonesia ini yang IDSTB ini ya. Indonesia Software Testing Board. Ini biasanya info untuk sertifikat QA ini ada di ISKA ya. Oke. Selanjutnya di sini untuk QA tools yang dibutuhkan. Biasanya kalau kayak manual ini untuk project manajemennya ada Jira, Asana, Test.io juga biasanya ya tergantung dari perusahaannya. Terus test case management bisa menggunakan TestRail, Rainforest, Test Case Labs, terus defect management.
Ini kalau di tempat saya biasanya langsung di Jira juga untuk manual API test, bisa menggunakan Postman, Insomnia, Thunder Client. Untuk UI automation tool sendiri, untuk UI testnya bisa menggunakan Selenium, Catalon, Cypress, mobile testnya Appium, Catalon Appium juga, API testnya Postman, Catalon, performance testnya Gmeter, Canam, CI/CD-nya Jenkins atau GitLab ya. Repo manajemennya GitLab, GitHub. Nah, mungkin kalau kalian nanti sudah ini ya, kalau di perusahaannya memang sudah automation, biasanya nanti akan melakukan CI/CD-nya juga. Tapi biasanya ini dibantu sama tim DevOps-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk sharing hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin mau ditanyakan terkait sharing hari ini atau di luar ini atau materi atau yang lainnya boleh ya. Boleh nanya, Mbak. Oh ya, silakan Mas Fajar. Untuk tahu ini nggak, Mbak? Apa namanya tuh UI pad kalau nggak Blue Prism yang robotic process Hmm, RPA gitu. RPA. Iya, kayak toolsnya tuh salah satunya UI pad sama Blueprint sama Automation Anywhere setahu saya. Aku belum Nah, pernah sih melakukannya Mas itu. hmm, Itu untuk automation Mas atau cuma nah, cuma tes. kayaknya sih bagian dari automation sih, Mbak. Kemarin ya gitu. Dan kayaknya bagian dari robotic process RPA itu buat di automation. Nah, pertanyaannya Hmm. RPA itu bisa di automation sebagai apakah itu jadi salah satu alat tools apa alat tools automation apa enggak sih? Bukan ya? RPA coba-coba aku sambil lihat. Robotic process automation. Robotic process. Oh, RPA. RPA robotic Iya, proses process. automation ya. Iya, Mbak. Oh, itu mungkin sama kayak ini ya, tools untuk melakukan tes automation ya. Tapi dia Mhm. khusus untuk web atau API, Mas. Kayaknya sih ini, coba aku baca. Bukan berarti bukan framework dari automation itu sendiri ya. Ya, paham. Aku paham. Ini hampir sama kayak ini. Berarti Catalan ya ada proses recordnya juga. Ada blue, oh iya ada blueprints juga. Berarti modelannya kayak katalon kayak gitu ya, Pak. Kayak tapi disebut automation juga ke sih itu, Pak? Disebut alat automation tools kayak Selenium, Appium dan sebagainya.
Iya, tapi di sini tuh nggak disebutkan untuk testing ya, cuma untuk mengotomasikan proses. Hmm. Oh, ini tuh kayak buat ngetes ini ya, ERP gitu. Oh, ya, ya, ya. Ya, hampir sama sih berarti kayak katakan. Kayak, ya, kayak selenium juga. Hmm. Oke, oke, Mbak. Di kantornya Mas Fajar diminta untuk itu Mas pakai itu RPA. Oh, enggak sih, Mbak. Kemarin sempat tes user dan bilangnya bisa pakai pakai robotic process automation apa enggak. Udah pernah nyoba apa enggak belum. Dan saya jawab belum sih, belum pernah. Sempat lihat-lihat doang UI Fed sih, UI-nya doang. Hmm. Tapi belum tahu proses dan sebagainya. Dan untuk kegunaannya juga kan saya belum tahu mengenai itu. Kayaknya masih jarang yang pakai itu juga sih. Iya. Oke. Di kantorku paling saya press doang sih, Mbak, untuk automationnya. Hmm. Oh, Mas Fajar lagi ini ya nyoba ke ini lagi apply yang lain. Hmm, iya, Mbak. Kak mau Tapi di nanya, sini, mm-mm. maaf potong. Mau Oke, nanya, oke. kalau Cypress itu nggak bisa dipakai buat mobile testing kan ya? Cypress itu khusus untuk web sih. Setauku ya. Aku Oh, belum pernah cuma nyoba. web aja Iya. bisanya ya, kalau mobile enggak ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau Selenium bisa pakai buat mobile testing kah? Selenium Selenium juga web sih. Kalau dia Hmm. mobile pakainya Appium. Oh, biasanya Appium ya untuk mobile testing ya? Mm-mm. Oke, oke. Ya, nanya itu aja, Kak. Thank you. Oh iya, sama Cypress. Cypress itu sendiri kita bisa testing upload Upload nggak sih, dokumen. Mbak? Misalkan upload foto. Upload Misalkan, ya, harusnya misalkan bisa ya. case-nya tuh bisa ya. Iya, Uploadnya harusnya. misalkan database report Excel gitu ya. Bisa ya? Report Excel harusnya bisa sih file Excel-nya itu kan ya. Iya, Iya, report harusnya Excel bisa. kalau enggak upload foto bisa ya? Oke, oke. Harusnya bisa. Oke. Oke, tapi di sini tuh yang tadi RPE Mas, kayaknya di sini ada yang bilang kalau untuk RPE itu nggak bisa verify ya. Jadi Verify kayaknya apa? kurang. Kan kalau automation kita harusnya tuh ya di akhir kan harus verify apakah ini benar di halaman dashboard misal gitu setelah login. Nah, untuk RPE ini mungkin nggak ada untuk fitur verify-nya ini jadi kurang. Ini juga sih. Hmm, jadi saklek gitu ya, ngikutin proses dari aplikasinya ya. Jadi cuma proses record gitu aja, klik-klik automation biasa. Oh, oke, oke. Tapi di baca-baca ya kalau RVA itu dia punya role jobnya sendiri sih, bukan QA jatuhnya, tapi ini ada requirement-nya kayak gitu kan. Kalau nggak salah RPA itu dia itu bagian dari RPA developer dia namanya.
Baru dengar juga nih. RPA Mhm. developer. Iya kalau nggak salah. Itu aja sih, Pak. Oke, oke. Oh iya sama nanya. Untuk QA analis itu sama sama aja sama project analis ke sih, Pak? Hampir sama. Cuma biasanya kalau kayak analis ini berhubungan langsung sama user, terus biasanya yang buat test case-nya gitu sih, QA analis, terus test plan-nya juga dari QA Iya. analis. Eh, oh iya. Soalnya kalau QA analis di saya kan bukan QA analis ya disebutnya, tapi lebih ke arah maksudnya tuh project analis kayaknya disebutnya. Eh, Mhm. dia tuh ya kayak gitu apa namanya test plan dan sebagainya, pembuatan dari tiketing jiranya juga dari pihak Ya, QA analis ya kan ya. Dari jadi untuk QA sendiri kita udah nerima bersih dari tiket dari jiranya kan. iya. Mhm. Hmm. Berarti untuk kayak requirement PRD itu kita nggak eh, apa namanya nggak diikut sertakan dalam proses requirement itu ya. Iya, biasanya khusus untuk ngetes aja gitu. Oh oke sih. Dan setelah itu biasanya kalau di case di saya veri apa namanya tuh dari hasil tes saya misalkan di verify lagi sama key analyst Di apalagi Mas? role ya hasil testing saya misalkan sebelum ke Oh, mm-mm. definition of done masuk lagi ke di verify lagi sebelum masuk ke production di verify lagi sama analis case-nya Ya. hampir sama gak kayak gitu Mbak kalau di Mbak. Kalau tempatku sekarang belum ada sih QA analis. Jadi semua QA-nya ya yang membuat test case-nya, yang ngetesnya juga, yang verify, tuh semuanya sih. Hmm, Jadi harusnya gitu sih Mas, harus ada QA analisnya biar nggak semua kerjaan oke ditampung satu oke orang. ya itu sih oke. Udah mau habis berarti Mas yang di sekarang. Eh, enggak sih Mbak tapi nyari yang onset sih Oke. jenuh di rumah. Ya, Oh ya itu aja sih. oke, kasih Mas Fajar. Dan mungkin dari Mas Brian, materinya aman Mas Brian. Mas Dudi, saya tes mental. Oke, oke. Oke, Mas Brian mungkin masih sibuk ya. Di chat tuh Mbak. Oh, ada. Oh, sorry, sorry. Oke, oke sip. Oh ya mau nanya soal final test itu Mbak boleh Mbak sekalian aja ya. Oh iya boleh. Sebelumnya sorry bentar. Oke, untuk sebelumnya kan Mbak Faiz sempat nanya soal terkait kisi-kisinya Gmeter ya. Gmeter, pembuatan test case, terus juga terkait testing, query SQL, sama Cypress dan Git ya. Hmm. Untuk Gmeternya sendiri, saya lab testing apa enggak, Mbak? Oh, ini kisi-kisi yang ku ini ya, share ya Mas ya. Iya, iya. Nanti cuma jawab aja kok Mas. Aku ngasih.
pertanyaan, terus nanti dijawab aja. Untuk yang poin 1 sampai 6 berarti itu pertanyaan lebih Kayak kita nanti belajar kayak interview sama user gitu aja sih. Paling yang poin terakhir yang pembuatan SQL itu sih nanti hand on langsung. ke arah pertanyaan yang eh, aja ya. Dengan nggak stabil, Pak. Oh, Berarti untuk poin 1 sampai 6 itu pertanyaan yang lebih lebih ke arah knowledge aja ya, Pak. ya, ya betul. Oke, berarti yang di lab Mm-mm, pembuat scripting query-nya dari scripting query SQL aja ya. mm-mm. Ya, betul. Dan untuk Git sendiri, Pak, sama aja. Juga nanti ya cuma Oke. pertanyaan aja terkait gitu. Sip. Oke, mau kapan Mas untuk interviewnya? Senin bisa, Pak? Senin bisa di jam 12 ya. Boleh. Ya, siap. Oke, oke, oke. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain sebelum kita mengakhiri meeting hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, saya cukup Kak Faiz. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Gita. Oke, udah kita ajukan dulu ya untuk meeting live mentoring hari ini. Terima kasih kehadirannya teman-teman, Mbak Gita, Mas Fajar, Mas Brian. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung live aja. Waalaikumsalam. It's